bagian dari cost of illness. Nah, analisis cost of illness atau COI merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Adapun tujuan utama dari COI ini adalah untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat, meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Nah, COI ini dapat menggambarkan penyakit mana yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya untuk pencegahan atau terapi, tetapi mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan karena tidak dilakukan pengukuran dari benefit. Nah, studi COI yang komprehensif itu meliputi baik biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini biaya langsung yaitu mengukur opportunity cost dari sumber daya yang digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu. Sedangkan biaya tidak langsung ialah mengukur nilai sumber daya yang hilang karena penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan cost of illness. Yang pertama yaitu hubungan sosial atau social presence. Di mana social presence ini sebagai makhluk sosial, kebutuhan mendasar manusia adalah untuk dapat berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan sesamanya. Yang kedua yaitu pencapaian tingkat pemahaman atau cognitive presence. Nah, yang kedua ini yaitu sebagai bagian dari proses belajar mengajar, apapun media yang digunakan itu haruslah mendukung terjadinya transformasi pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau skill dan sikap atau attitude. Yang terakhir yaitu metode penyampaian materi atau teaching presence. Di mana teaching present ini yaitu seperti diketahui bahwa baik pada saat sesi tatap muka maupun sesi online, dosen tetap diharuskan mengimplementasikan metode pembelajaran yang baik dan benar. Nah, jadi teaching presence ini merupakan elemen yang penting untuk membuat kedua elemen sebelumnya menjadi suatu yang produktif. Nah, selanjutnya yaitu tipe cost of illness. Studi cost of illness ini dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologinya, yang yaitu menggunakan pendekatan prevalensi atau insidensi. Sedangkan metode yang dipilih untuk menghitung biaya yaitu menggunakan top down atau bottom up. Dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data yaitu menggunakan studi retrospektif dan prospektif. Nah, yang pertama ini ada pendekatan prevalensi atau insidensi. Studi COI ini dapat dilakukan berdasarkan prevalensi atau insidensi tadi. Nah, studi prevalensi yaitu mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam setahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada pendekatan top down atau bottom up. Nah, perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas tadi yaitu bahwa pada pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Nah, data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan prevalensi. Sedangkan pendekatan prevalensi ini dilakukan secara top down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori secara umum. Ada cost of illness prospektif atau retrospektif. Nah, cost of illness ini dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian yang dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif ini yaitu saat studi dilakukan semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Sedangkan studi
COI yang didasarkan pada prevalensi lebih sering dilakukan karena data yang diperlukan lebih sedikit dan asumsi yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan insidensi. Kemudian ada evaluasi biaya dalam cost of illness. Cost of illness ini diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COI ini adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang.